يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini hari Senin yang ketiga, tepatnya tanggal 15 Januari 2024,
bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah. Melanjutkan kembali pelajaran Ad-Durusul Fiqhiyah, masuk pelajaran Babu Salatil Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Babu Salatil Jamaah, bab tentang sembahyang berjamaah. Kata-kata jamaah dalam ilmu fikih berbeda dengan ilmu nahwu. Kata-kata jamaah dalam ilmu fikih berbeda dengan ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu, jamaah itu lebih dari 2, harus 3. Tapi kalau dalam ilmu fikih, jamaah ini 2. Ya, jamaah 2, imam dan makmum. Tapi kalau dalam ilmu nahwu, jamaah itu lebih dari 2. 1 mufrad, 2 mutsanna, 3 jamak. Lebih dari 2 namanya 3, 4, 5 dan selanjutnya, itu namanya jamaah. Babu sholatil jamaah, bab sembahyang berjamaah. Al-jama'atu lugatan at-ta'ifah. Jamaah menurut artian bahasa artinya sekelompok. At-ta'ifah, ya, arti jamaah menurut bahasa artinya ta'ifah, ya, sekelompok, segerombolan, sekumpulan, ya. Wa syar'an, menurut syariat, rabtu salatil ma'mumi bi salatil imami, keterikatan salatnya makmum dengan salatnya imam. Itu menurut syariat. Kalau menurut bahasa tadi, jamaah artinya sekelompok. Menurut syariat, keterikatan salatnya makmum dengan sholatnya imam. Jadi sholatnya makmum harus mengikuti imam. Nah, itu yang dimaksud rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Keterikatan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Aqalluha, sekurang-kurangnya, ya, sembahyang berjamaah sekurang-kurangnya, imamun wa makmumun, seorang imam dan seorang makmum. 2, ya, seorang imam dan seorang makmum. Apabila sembahyang 2 orang, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, maka hukumnya dia berjamaah. Fatusamma jama'atan, maka dinamakan 2 orang ini yang melaksanakan sembahyang namanya berjamaah. Kemudian wa yahsulu biha aslu thawabil jamaah, dan dia dapatin, ya, baik imam maupun makmum, dengan dia berjamaah dapat pahala berjamaah. Dalam sembahyang ada pahala, berjamaahnya juga ada pahala. Kemudian fadluha, keutamaannya, keutamaan sembahyang berjamaah ini sangat-sangat banyak. Ya, dalam hadis Rasul, ya, sangat-sangat banyak. Ya, fadilah, keutamaan, kelebihan yang Allah berikan khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal salatul jamaah sangat-sangatlah banyak.
Nah, di sini diterangin inna salatal jamaah, hadis Nabi. Inna salatal jamaah ta'dilu 25 min salatil fardh. Sesungguhnya sembahyang yang dilakukan secara berjamaah itu menandingi, menyamai pahalanya 25 kali lipat ketimbang sembahyang sendiri. Ya, sembahyang berjamaah itu menyamai, menandingi pahalanya 25. Ya, 25 kali lipat ketimbang sembahyang sendiri. Kemudian ada hadis Nabi, salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhihfan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, salatul rajuli, sembahyangnya seorang laki-laki, fil jamaah, dilakukan secara berjamaah, khusus laki, bukan perempuan. Ya, ini khusus buat laki, ya, bukan untuk perempuan. Tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Kata Nabi, dilipat gandakan tuh pahala sembahyang laki-laki yang tadi yang dilakukan secara berjamaah, ya, ketimbang orang laki-laki tadi sembahyangnya di rumah atau sembahyangnya di pasar. 25 dhihfa, 25 kali lipat. Ya, gitu. Kemudian ada sabda Nabi lagi, man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ah aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu. Ar-Rasul bersabda, man tawadda'a, siapa orang yang berwudu, siapa orang yang bersuci, lis-salati, dia berwudu untuk sembahyang, fa asbaghal wudu'a, di dalam berwudu dia menyempurnakan wudunya. Tidak hanya yang wajib dikerjain, yang sunnah disertain juga ketika berwudu. Siapa orang yang berwudu untuk sembahyang, fa asbaghal wudu'a, lalu disempurnain toh wudunya, thumma masya ila sholatil maktubah, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa shallaha ma'an nas, lalu dia sembahyang bareng orang-orang, au fil jamaah, atau yang kita sebut sembahyang berjamaah, fil masjidi, ngerjainnya di dalam masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, pasti Allah ampuni untuk dia segala bentuk kesalahan-kesalahannya. Ini Nabi yang berjanji, Nabi yang bersabda, nggak boleh sedikit pun ada keraguan di dalamnya, nggak boleh. Ya, kalau kita ragu apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kana minal murtadin, ya, itu orang termasuk orang-orang murtad, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada sabda Nabi lagi, dan ini fadilah untuk nambah semangat kita sembahyang berjamaah di masjid. Man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci, berwudu di rumahnya, thumma masya, setelah dia berwudu dia jalan, ila baitin min buyutillah, ke satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ke masjid atau ke musola,
liyaqdiya fardhatan min faraidillah, ya untuk melaksanakan kewajiban dari kewajibannya Allah Ta'ala, yaitu sembahyang yang 5 waktu. Kanat khatawatuhu ihdahuma tahtu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat. Mulai dari rumahnya ke masjid, berapa langkah yang dia melangkah? Langkah yang kanan menghapus satu kesalahan, langkah yang kiri mengangkat untuk dia pangkat derajat di dalam syurga. Ya, sembahyang berjamaah ke masjid. Satu lagi nih hadis, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a, siapa orang yang sembahyang isya fi jama'atin, dilakukan secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia telah melaksanakan ibadah malam separuhnya. Lalu sembahyang isya dilakukan secara berjamaah. Ya, sama juga dia dapat pahala mengerjakan ibadah separuh malam. Yang namanya malam dari maghrib sampai subuh. Maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti 10 jam. Nah, 5 jam kita dapat pahala. Ya, disebabkan kita sembahyang isya berjamaah. Kemudian wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sembahyang malam semalam penuh. Dari maghrib sampai subuh dia ibadah kepada Allah Ta'ala, pahalanya di dalam. Ya, luar biasa. Makanya jangan ditinggalin ya sembahyang berjamaah. Makanya ada ancaman dari Nabi, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sempurna seseorang tetangga masjid sembahyangnya enggak di masjid. Ya, tetangga masjid sembahyangnya enggak di masjid. Tetangga musola sembahyangnya enggak di musola, sembahyangnya di rumah. Yang namanya tetangga bukan cuma 2-3 rumah dari masjid, bukan 3, 4, 5 rumah dari musola. Arba'ina baitan minal masjid, 40 rumah dari kanan, kiri, depan, belakang masjid, itu namanya tetangga mas. Arba'ina bait, 40. Berarti setanah rendah ini semuanya tetangga masjid atau tetangga musola. Jadi nggak sepatutnya di tanah rendah kita sembahyang di rumah masing-masing. Makanya ada ancaman la sholata, tidak sempurna sembahyang seseorang dia tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Halas. Nah, itu keutamaannya. Ya, keutamaan dari sembahyang berjamaah. Fawaiduha katsiratun. Manfaatnya sekarang. Tadi keutamaan, sekarang manfaat. Kemanfaatan kita sembahyang berjamaah namanya fawaid. Fawaiduha katsiratun. Manfaat kita sembahyang berjamaah katsiratun, sangatlah banyak. Minha, diantaranya, 1, al-itqu wan najatu minan nar. Apabila kita sembahyang berjamaah, ya, faedahnya, manfaatnya terbebas, terselamatkan dari siksa api neraka. Ya, faedah, kegunaan, manfaat kita sembahyang berjamaah. Ya, dibebaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Yang kedua, as-salamah minan nifaq. Kita sembahyang berjamaah menyelamatkan diri kita dari sifat munafik. Naudzubillah min dzalik. Ya, sembahyang berjamaah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Yang ketiga, qabulus shalah.
sembahyang kita pasti diterima. Pasti diterima. Kita belum ngerti tata cara sembahyang yang benar, menjadi makmum. Itu dapat pahala walaupun kita enggak ngerti ilmunya tentang tata cara sembahyang. Karena kita ngikutin berjamaah, ngikutin imam secara berjamaah, semuanya gobul sholat. Ya, sembahyang ini diterima. Bahkan sebagian ulama bilang, apabila dilakukan sembahyang berjamaah, semua yang ngerjain salah. Ada satu jamaah yang ngerjain benar, maka semuanya jadi benar. Ya, makanya faedahnya gobulus sholat. Sembahyangnya pasti digobul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, maghfiratud dzunub, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedahnya, nanti keutamaan. Yang kelima, al-ajrul azim, ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Yang keenam, daf'ul waswas wal hifzu minasyaitan. Yang kita sembahyang berjamaah mencegah waswas. Yang mencegah waswas dan terjaga dari godaan rayuan setan alaihi laknatullah. Nah, itu sebagian dari fawaidul jamaah. Ya, manfaat sembahyang berjamaah. Ya, sedikit lagi ya. Afdalul jamaah, sembahyang jamaah yang paling afdal. Ada tingkatan-tingkatannya. Sembahyang jamaah yang paling afdal. Sebagaimana sembahyang sunnah ada tingkatan yang paling afdal, tingkatan sembahyang berjamaah juga ada yang paling afdal. Yang pertama, tingkatan jamaah yang paling afdal, jamaatu sholatil jumu'ah. Ya, jamaah sembahyang Jumat itu jamaah yang paling afdal di sisi Allah. Kemudian yang kedua, thumma jama'atus subhi. Kemudian jamaah sembahyang subuh. Apalagi subuhnya di hari Jumat. Yang ketiga, thumma jama'atul isya. Sembahyang jamaah isya. Jamaah sembahyang isya. Tingkatannya nomor 3. Kemudian tingkatan yang nomor 4, jama'atul asar. Sembahyang asar berjamaah. Yang kelima, thumma jama'atuz zuhri. Ya, sembahyang zuhur berjamaah. Nah, itu jamaahnya tingkatan yang nomor 5. Kemudian yang nomor buncit yang terakhir, thumma jama'atul maghrib. Kemudian sembahyang maghrib berjamaah. Itu afdalnya paling buncit. Paling buncit, paling banyak. Paling afdal, paling sedikit. Hukmu sholatil jamaah, hukumnya sembahyang berjamaah. Al-mu'tamad annaha fardu kifayatin. Yang mu'tamad, yang paling kuat, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Wa huwa qaulun Nawawi. Ini pendapat dari Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Adapun menurut Imam Rafi'i, wa inda Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, sembahyang jamaah ini bukan fardu kifayah, annaha sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Yang kita pakai yang mana? Ya, Imam Nawawi. Yang sembahyang ini, jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا سبيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج. يا رسول الله سلام يا رفيع شان ودرج. يا رسول الله يا رفيع شان ودرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak-bapak, ini sekarang masuk bulan Rajab. Ada dua amal ibadah yang sangat disukai oleh Rasulullah, yaitu puasa dan istighfar. Ya, mudah-mudahan kita bisa dijalani. Ya, selama bulan Rajab kita puasa bulan Rajab dan istighfar. Itu dua amal yang sangat dicintai oleh Rasulullah selama bulan Rajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.